Pemirsa, kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN M. Ilham Pradipta memasuki babak baru. Hari ini keluarga korban mendatangi Polda Metro Jaya mendesak polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap para tersangka. Didampingi kuasa hukumnya Bonyamin Saiman, keluarga korban datang untuk menyampaikan pihaknya tak bisa menerima jika peristiwa ini hanya dianggap sebagai penculikan yang berakhir fatal. Keluarga korban juga menyampaikan bukti kuat yang menunjukkan adanya perencanaan untuk menghabiskan nyawa korban. Karena keadilan lebih ditegakkan, kita semua ini tadi ketemu Pak Wadir, Pak Putu Kolis, diterima dengan baik. Namun waktunya memang tidak bisa berlama-lama karena beliau harus mendampingi Pak Kapolda acara di Kementerian Hukum HAM. Gitu. Tapi nggak apa-apa, semua aspirasi sudah nyampe dan dijawab beliau menyampaikan penerapan pasal pembunuhan itu sudah disepakati bersama Jaksa Penuntut Umum dalam gelar ekspos minggu kemarin, nggak tahu harinya apa gitu. Jadi kami dikabari tadi bahwa atas peristiwa ini kemudian akan diterapkan pasal pembunuhan. Nah, teknisnya apakah pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa itu yang akan dibicarakan lebih lanjut antara penyidik dan penuntut umum. Jadi ya kabar gembira di atas kabar sungkawa. Tapi sebenarnya harusnya di awal ini ya memang pembunuhan. Gitu. Pelaku utama turut serta atau yang membantu. Tapi bisa aja yang misalnya hanya mengambil gitu, terus tidak tahu menahu tentang pembunuhan, bisa aja dia menculik aja gitu. Ya bisa aja. Menjadi 9 klaster. Dari tadi 7-nya kalau tidak salah 6 itu atau 5 gitu, menjadi ini disepakati dengan JPU akan menjadi 9 klaster. Dan saya juga mengusulkan tambahan tadi untuk percobaan pembobolan bank bagi 3 perayu yang bertemu 3 hari sebelum peristiwa penculikan atau pembunuhan itu. Sudah saya sampaikan juga. Iya, akan dibahas lagi oleh tim penyidik begitu yang namanya aspirasi. Karena kita ingin semuanya bertanggung jawab akibat ulah ini gitu. Tidak serta-merta loh saya hanya merayu gagal ya sudah, itu rasanya kok enak sekali gitu. Jadi itu yang kita minta untuk diproses hukum juga gitu. Tapi ya kita lihat kan penyidik kan juga dengan alat bukti, dengan unsur segala macam. Tapi ya kita ingin semua yang terlibat ya kan harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Sementara pemirsa, kakak korban Ahmad Taufan Maulana berharap bisa mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Taufan juga meminta publik turut mengawal kasus penculikan yang berujung pada kematian adiknya. Dari keluarga tentu mohon doa dan support teman-teman media untuk bisa mengawal proses hukum ini sehingga keadilan bagi keluarga itu betul-betul bisa terwujud. Sesungguhnya ini bukan hanya untuk almarhum tetapi juga untuk dunia perbankan, untuk para bankir yang memang bersih dan baik sehingga ini tidak boleh terjadi di kemudian hari gitu ya. Betapa kita melihat bahwa kasus ini bukan kasus yang main-main dan ini cukup serius sehingga ini mengakibatkan adik kandung kami itu harus kehilangan nyawanya sehingga ini sesuatu yang harus memiliki atensi yang cukup besar bagi publik. Tentu kita berharap bahwa proses hukum ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya kira itu teman-teman, mohon doa untuk bisa mengawal seluruh rangkaian. Sebelumnya pemirsa, penculikan berujung kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta membuat geger publik. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban keluar dari pusat perbelanjaan menuju mobil yang terparkir. Penculikan berujung kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta membuat geger publik. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban keluar dari pusat perbelanjaan menuju mobil yang terparkir Rabu 20 Agustus 2025. Korban MIP keluar dari sebuah gedung pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV, korban berjalan menuju mobil hitam miliknya. Berikutnya, sejumlah orang keluar dari mobil MPV putih yang terparkir di sebelah mobil korban. Korban kaget, rombongan orang itu menyergap korban dan memaksanya masuk ke dalam mobil putih. Korban sempat melawan namun tak berdaya. Berikutnya, Kamis 21 Agustus 2025, jenazah ditemukan di persawahan Kampung Karang Sampung, Desa Nagarasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Korban ditemukan dalam kondisi tangan kaki terikat dan mata terlilit lakban.
Motif para tersangka merupakan untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan pelaku. Para pelaku mengincar uang yang tersimpan di rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Pemirsa, misteri kematian Timothy Anugrah Putra, mahasiswa Udayana, masih terus dalam penyelidikan pihak kepolisian. 19 saksi telah diperiksa polisi. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah, hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri, masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan, karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan seangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak Universitas Udayana, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara pihak Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas BPKPT. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan juga sejauh mana dampaknya, dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap 2 mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nirempati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.